Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang keragaman dan potensi katak sebagai bahan obat sebagai tugas mata kuliah sumber daya genetik yang diampu oleh Dr. Randa Arina Trilunggani MSI. Perkenalkan, saya Bella Sungkawa Zanaryanti dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Sebelum memulai ke inti pembahasan, pasti kalian sudah familiar dengan hewan yang bernama katak. Katak merupakan hewan amfibi yang sangat beragam. Lebih dari 7.000 spesies yang telah diidentifikasi di seluruh dunia. Mereka hidup di berbagai habitat, misalnya hutan hujan tropis hingga gurun pasir. Katak memiliki keragaman bentuk, ukuran, dan warna. Beberapa jenis katak memiliki kemampuan unik seperti kemampuan untuk merubah warna kulitnya, melepas racun sebagai pertahanan diri. Karena keanekaragaman dan potensi yang dimiliki oleh katak, mereka sering menjadi subjek penelitian ilmiah dan konservasi. Beberapa jenis katak menghasilkan senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai bahan obat untuk mengobati berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit jantung, kanker, dan penyakit menular. Contoh senyawa yang dihasilkan oleh katak yang telah terbukti memiliki potensi sebagai bahan obat adalah peptida dermazeptin, peptida magainin, dan alkaloid. Peptida dermazeptin dan magainin memiliki aktivitas antimikroba dan antitumor yang kuat, sementara alkaloid memiliki efek analgesik dan anti kanker. Oke, kita masuk ke pembahasan. Katak dapat dimanfaatkan menjadi obat untuk penyakit gatal, penyakit batuk, serta sakit gigi. Potensi yang pertama yaitu katak dapat mengobati sakit gigi. Katak dengan nama Rana sp dipercaya oleh masyarakat salah satu suku Lombangka dapat menyembuhkan penyakit gigi. Bagian katak yang digunakan yaitu dagingnya yang diaplikasikan sebagai obat luar. Daging bagian paha katak ditumbuk hingga halus, kemudian dimasukkan ke dalam gigi yang berlubang. Lalu setelah selesai, daging kembali diambil. Potensi berikutnya yaitu penyakit gatal karena alergi. Selain digunakan untuk obat gigi, daging katak dapat dimanfaatkan untuk obat gatal dengan aplikasi sebagai obat dalam. Contoh kasusnya pada masyarakat desa Kalipelus yang memanfaatkan katak hijau yang biasanya hidup di air seperti kolam. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan informan, daging katak yang dimasak kemudian dikonsumsi, lalu daging katak yang dikonsumsi dalam waktu 1 hari, yaitu 3 kali makan, dapat dirasakan perbedaannya. Seperti sudah tidak gatal-gatal lagi dan bentol juga sudah memudar. Menurut informan, daging katak rasanya empuk seperti daging ayam. Potensi selanjutnya yaitu sebagai obat batuk. Selanjutnya, bagian organ hati pada katak dipercaya oleh masyarakat Boti bagian dalam dan luar bahwa organ hati dari katak, tokek, kelelawar, dan kambing dapat menyembuhkan penyakit batuk, asma, TBC, MAH, dan dapat meningkatkan tekanan darah rendah. Cara pengaplikasian yaitu sebagai obat dalam dengan direbus menggunakan air sebanyak 2 gelas lalu didiamkan sebentar sebelum digunakan. Selanjutnya sebagai obat demam. Cara pengaplikasiannya yaitu sebagai obat dalam menggunakan telur katak yang langsung dimakan. Potensi selanjutnya yaitu sebagai obat bengkak bagian dalam menggunakan berudu dengan pengaplikasian obat dalam yaitu langsung dimakan. Potensi yang terakhir yaitu sebagai obat akibat digigit lipan. Hal ini dapat menggunakan urin katak dengan mengaplikasikan obat luar dengan langsung ditetes pada bagian tubuh yang digigit lipan lalu dibacakan doa. Oke, itu tadi bahasan tentang topik potensi katak sebagai bahan obat. Pada hal ini terlihat pemanfaatan katak yang berkaitan erat dengan etnobiologi. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.